Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran kelas 10 untuk materi lanjutan. Masih sama ya, tentang debat. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada materi kita hari ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan untuk berdoa. Silakan adik-adik berdoa. Amin. Terima kasih. Semoga dan insya Allah adik-adik selalu sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik virus ataupun wabah atau hal lainnya yang dapat merugikan kita atau dapat mencelakakan kita. Amin. Lanjut. Silakan dilihat dan dibaca. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang berlatih praktik debat, ya. Jadi ini sudah outputnya, sudah langsung ke prakteknya. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan debat dan saya sudah sedikit memberikan contoh debat kepada kalian. Dan di sini kita akan membahas lebih lanjut atau akhir dari materi kita. Jadi dalam berlatih praktik debat, inilah setelah mempelajari hal ini, saya mengharapkan kalian itu mampu menyusun mosi atau membuat mosi, menyusun pendapat atau mendukung dan menolak mosi, melaksanakan debat sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya materi A, B, C itu menjadi dukungan dari materi bagian D ini ya. Nah, pada kegiatan pertama menyusun mosi. Sebelum memulai debat terlebih dahulu harus dirumuskan mosi ya, atau permasalahan. Jadi mosi ini ataupun sebuah permasalahan yang dapat diperdebatkan. Mosi dapat diambil dari berita yang tengah hangat beredar di masyarakat. Kamu juga dapat mengangkat masalah-masalah yang kamu hadapi di sekolah. Jadi tergantung dari tema debat. Jika tema debat tentang pendidikan, jadi mosi yang kita ambil itu harus mosi yang berkaitan dengan pendidikan. Argumen ataupun pendapat yang kita sampaikan ataupun ide pokok yang nantinya akan kita sodorkan kepada tim lawan itu harus sesuai dengan tema yang ada. Paham ya? Petunjuk. Susunlah mosi berdasarkan dua berita berikut. Jadi ini adalah berita. Jadi mosi yang harus kita susun dalam berita ini itu permasalahan yang harus kita simpulkan yang ada dalam berita ini. Jadi silakan dibaca ya. Jadi saya akan berikan contoh sedikit. Aceh, banjir akibat luapan air sungai kembali merendam ratusan rumah warga di daerah Rantau Gedang, Kecamatan Singkali. Jadi pada dasarnya ini adalah banjir yang melanda Aceh pada Jumat bulan 6 bulan 11 tahun 2015. Hari Jumat tanggal 6 bulan 11 2015 yang terjadi di Aceh. Jadi mengakibatkan beberapa kerusakan di sana, seperti itu ya. Itu mosi yang dapat kita jumpai pada contoh berita pertama ini ya. Jadi seperti itu ketika kita menentukan mosi. Jika kalian sudah mengerti dan memahami maksud dari paragraf ataupun dari teks yang ada, walaupun kalian tidak membaca sampai dengan habis, itu kalian dapat menentukan mosi seperti apa. Tapi alangkah baiknya kalian harus baca sampai dengan selesai agar kalian dapat menentukan mosi dengan tepat. Seperti itu ya.
Menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah saya singgung dan sudah saya berikan contoh. Nah, di sini kita harus menyusun sebuah pendapat untuk mendukung ataupun menolak mosi. Artinya jika kita mendukung mosi yang ada, kita harus membuat argumen yang dapat mendukung mosi tersebut. Paham ya? Jika kita menolak, kita harus juga membuat argumen yang menolak mosi tersebut. Paham ya? Setelah menentukan mosi untuk diperdebatkan dalam forum kelas, kembalilah bekerja dalam kelompok. Dalam debat, setiap tim mengambil sikap sebagai pihak yang mendukung mosi afirmasi atau pihak yang menolak mosi oposisi. Untuk menentukan sikap, kerjakanlah tugas berikut. Jadi dalam pertemuan yang lalu sudah saya singgung juga tentang pendapat dan argumen ya. Jika kalian belum mengerti dan belum memahami, silakan dilihat lagi pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Dan jika kalian sudah melihatnya dan masih tidak mengerti juga, masih tidak memahami, silakan tanyakan ke saya akan jawab. Nah, melaksanakan debat sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Nah, pada pertemuan yang lalu juga, saya sudah menyinggung, sudah dibahas juga, dan sudah berikan contoh tentang video debat juga sedikit. Jadi, kamu telah berhasil menentukan mosi untuk diperdebatkan, menyusun pendapat yang mendukung mosi dan pendapat yang menolak mosi. Sebelum memulai debat, tatalah jadi ini melaksanakan debat sesuai dengan peran yang telah ditetapkan, artinya kita harus melaksanakan debat harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati dan sudah ditetapkan. Jadi biasanya sebelum kita mengikuti kegiatan lomba debat, jika kita mengikuti lomba debat, ada yang namanya dikenal dengan technical meeting. Jadi dalam technical meeting tersebut semua aturan-aturan dipaparkan kepada si tim afirmasi ataupun oposisi ataupun netral itu. Jadi disampaikan kepada masing-masing tim bahwa ini adalah sebuah aturan debat yang tidak boleh dilanggar. Dan pada setiap kelompok pastinya akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan mosi ataupun argumen ataupun pendapat itu sekian menit. Seperti itu ya. Seperti pada video yang sudah saya berikan kepada kalian. Linknya sudah saya bagikan juga. Nanti silakan dilihat di pertemuan yang sebelumnya. Lakukan debat dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi silakan kalian lihat langkah pertama ya. Pembicara satu dari kelompok afirmasi menyampaikan argumentasi pembuka ataupun pemahaman topik, permasalahan ataupun analisis secara umum yang menunjukkan bahwa mereka mendukung mosi ataupun permasalahan yang ada. Paham ya? Jadi dalam kegiatan debat juga tidak serta-merta diberikan kepada si masing-masing tim ataupun masing-masing kelompok untuk menyampaikan argumen ataupun untuk memilih. Jadi kelompok itu tidak serta-merta memilih, oh kelompok kami pilih afirmasi, kami pilih oposisi, kami pilih tim netral. Itu tidak bisa. Itu nanti akan dicabut undi. Kelompok siapa yang mendapatkan afirmasi, kelompok siapa yang mendapatkan oposisi, dan kelompok siapa yang mendapatkan netral. Seperti itu ya. Jadi dalam hal ini itu tidak bisa ditentukan sendiri. Itu ada yang namanya cabut undi. Nanti kalian akan mendapatkan kelompok apa. Seperti itu ya. Jika sudah ditentukan berarti akan menguntungkan. Jadi dalam proses debat itu, jika pengalaman saya untuk debat itu dicabut undi. Setelah dicabut undi diberikan materinya.
diberikan materinya, diberikan kesempatan untuk belajar sekitar 15 menit tentang materi yang ada. Setelah itu kita naik podium dan kita lakukan kegiatan debat. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu contoh ataupun gambaran umumnya. Pembicara bagian kedua, pembicara satu dari regu oposisi menyampaikan argumentasi. Sama ya, sama dengan langkah pertama. Nah, pada babak pertama ini tidak diperkenankan melakukan interupsi. Interupsi itu atau sanggahan ya. Interupsi itu sanggahan yang dilakukan oleh tim lawan. Jadi jika ingin menyanggah pendapat itu harus angkat tangan ya. Harus angkat tangan. Interupsi itu harus ada angkat tangan tapi tangannya sebelah kiri bukan sebelah kanan, paham ya? Itu aturannya dalam debat interupsi. Jadi contoh, jika kalian ingin interupsi, angkat tangan kiri dan katakan interupsi, ataupun lain sebagainya contohnya. Nanti silakan dilihat saja di video yang sebelumnya dan contoh videonya sudah saya bagikan. Langkah keempat, peserta kedua dari regu afirmasi menyampaikan dan memperkuat argumentasi yang disampaikan pembicara satu. Jadi orang kedua menyampaikan ataupun memperkuat ataupun mendukung argumen yang dikeluarkan oleh orang pertama tadi. Jadi masih dalam kelompok yang sama. Berikut juga tim oposisi juga demikian. Nah, peserta ketiga dari regu afirmasi menyampaikan dan memperkuat argumentasi ya. Jadi orang ketiga itu memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh pembicara pertama ataupun orang pertama dan orang kedua ataupun pembicara pertama dan pembicara kedua. Begitu juga dengan tim dari oposisi. Jadi jadi orang pertama mendukung pendapat orang ke satu, orang ketiga mendukung pendapat orang ke satu dan dua. Seperti itu ya. Bagian ke-8, tim lawan dapat melakukan interupsi dimulai pembicara kedua 2 menit setelah pembicara memaparkan argumentasi. Jadi fungsinya technical meeting itu ya kita harus mematuhi dan hal-hal yang disepakati ya oleh dewan juri. Setelah pembicara memaparkan argumentasi dengan maksimal dua kali interupsi dan waktu 30 detik. Jadi dibatasi ya, tidak ketika kalian interupsi tidak serta-merta kalian harus menggunakan seenaknya saja waktu. Jadi hanya diberikan kesempatan 30 detik untuk interupsi. Paham ya? Interupsi dilarang pada 1 menit terakhir. Jadi tidak boleh memotong argumen yang dilakukan oleh tim lawan ketika itu sudah 1 menit akhir. Jadi itu bisa dilakukan, itu kan diberikan 3 menit. Diberikan 3 menit untuk menyampaikan dukungan, pendapat yang mendukung pembicara pertama. Jadi ketika hal itu sudah dilakukan, menit pertama dan menit kedua itu masih bisa, tapi ketika sudah memasuki menit ketiga sudah tidak bisa lagi untuk interupsi. Kenapa? Karena waktu untuk close, untuk keluarnya dari pembicara kedua itu tidak memungkinkan, makanya tidak boleh ada interupsi di menit akhir. Paham ya? Pemberian interupsi harus atas sesuai izin moderator. Jadi interupsi itu jika moderator mengizinkan ya disilakan, jika tidak ya tidak boleh. Seperti itu ya. Jadi semua tergantung oleh moderator. Karena kenapa? Moderator itu, fungsi dari moderator itu sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, akan saya singgung kembali. Jadi fungsi dari moderator itu mengontrol jalannya debat agar sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya. Nah, silakan dilihat, ini ringkasan ya, ringkasan dari materi awal sampai dengan materi akhir. Silakan dibaca. Nah, debat adalah proses. Jadi pada dasarnya debat adalah sebuah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Apabila perlu ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing, hal debat biasanya
menghasilkan sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Seperti itu ya. Unsur-unsur debat: mosi, tim afirmasi, oposisi, netral, penonton, juri yang dipanggil, moderator, dan penulis atau notulen. Penulisnya dikenal dengan notulen. Seperti itu ya. Mosi. Mosi adalah permasalahan yang diperdebatkan. Sudah tadi yang dibahas, ragam bahasa sudah tadi. Jadi silakan kalian lihat dan kalian baca. Paham ya? Jadi jika ada hal yang kalian kurang mengerti dan dipahami, silakan tanyakan ke saya. Insya Allah akan saya jawab. Nah, berikut ini adalah 3 langkah atau 3 cara mudah agar kita mahir dan pintar berdebat. Jadi yang pertama, tetap tenang. Jadi yang pertama ini kita harus tetap tenang. Cobalah untuk bisa tenang saat mengutarakan pendapat di depan umum. Jadi untuk melatih kita agar mudah berbicara di depan banyak orang ataupun di depan umum, ya ketika guru menyuruh kalian untuk maju untuk menyampaikan beberapa hal, silakan maju dan sampaikan untuk melatih diri kita agar terbiasa dilihat oleh orang banyak. Istilahnya agar tidak demam panggung lah. Seperti itu ya. Ketika kita demam panggung itu gemetar, badan kita gemetar, berkeringat, itu akan membuyarkan penglihatan ataupun pendengaran ataupun ingatan kita tentang materi yang sudah kita pelajari. Seperti itu ya. Cara pintar berdebat ini harus kamu lakukan agar kamu bisa menguasai materi berdebat. Sebab apabila kamu merasa grogi dan goyah saat mendapat giliran berbicara, apa yang kamu sampaikan bisa cenderung melebar dari topik bahasan atau pembahasan. Oleh karena itu, fokuskanlah pikiran kalian masing-masing agar tetap berada pada jalur topik perdebatan. Maka kamu dapat mempertahankan pendapatmu dan menyangga argumentasi lawan debatmu. Paham ya? Silakan dibaca yang kedua dan ketiga. Mempertahankan sikap dan bahasa tubuh yang baik. Jadi biasanya ketika orang mengikuti debat itu bahasa tubuh itu ada seperti kita menggunakan gerak tangan ketika kita menyampaikan, sebenarnya itu membantu kita, mempermudah kita untuk melakukan ataupun menyampaikan hal-hal yang bisa mendukung ini ya, penyampaian kita. Seperti itu. Berbicara yang ketiga, berbicara lantang dan jelas. Nah, berbicara lantang dan jelas ini maksudnya kita harus berbicara dengan nada yang lantang, yang volumenya ya lumayan lah. Tapi jika kita menggunakan mic, secukupnya saja. Jika kita tidak menggunakan mic atau mikrofon, kita harus mengutarakan maksud ataupun argumen kita menggunakan volume yang bisa didengar. Jelas juga seperti itu ya. Kata ataupun kalimat yang kita kemukakan haruslah jelas dan baik. Jangan sampai kata yang keluar dari mulut kita itu tidak jelas. Jadi janganlah terburu-buru dalam menyampaikan pendapat. Seperti itu ya. Nah, berikut adalah strategi. 6 strategi untuk ya. 6 strategi menang menang debat dengan mudah. Berpikir layaknya seorang juri debat. Jadi jika kita berpikir bahwa selayaknya seorang juri, itu bisa menguntungkan juga kita dan mempermudah kita dan memperlancar argumen kita. Kalau saya sih berpikir jika kalian ingin melaksanakan kegiatan debat atau ikut dalam kegiatan debat ya, anggap saja lawan kalian itu sekumpulan anak kecil. Jadi kita bukan meremehkan lawan, tapi kita hanya mempermudah diri kita agar tidak
terpengaruh dan tidak goyah oleh lawan. Seperti itu ya. Kedua, selalu berpikir komparatif. Anda harus selalu mempertimbangkan dampak dari segala argumen Anda. Jadi, kita harus memperhitungkan ya, harus memperhitung. Segala sesuatu yang kita kemukakan ataupun yang kita keluarkan harus diperhitungkan. Seperti itu ya. Jadi maksudnya dipikir terlebih dahulu. Bertindak layaknya seorang pemenang. Jadi jika kalian mengikuti kegiatan debat, kalian jangan berpikir kalah. Pada dasarnya sebenarnya kalian jangan berpikir terlebih dahulu kalah ataupun menang. Ikuti saja prosesnya dan lakukan yang paling terbaik yang kalian bisa. Seperti itu ya. Masalah penilaian kan ada juri yang menilai. Seperti itu. Jangan terlena dengan argumen sendiri. Maksudnya jangan terlena dengan argumen sendiri, jangan sampai kita termakan dengan argumen sendiri. Paham ya? Bekerja sebagai tim. Jadi, karena kita dituntut tim, jadi kita harus bekerja sebagai tim. Seperti itu ya. Membuat lawan menjawab pertanyaannya sendiri. Ini juga adalah trik yang memiliki poin sangat besar. Nah, cukup sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dan semoga selalu bermanfaat dan berguna untuk kalian. Dan jangan lupa, jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.